Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah bil khusus segenap pengurus Masjid Jami' Al-Muhajirin yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, karena masih dalam suasana Syawal, saya ingin sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah kita, bil khusus selama bulan Ramadan kemarin, sehingga mudah-mudahan saat ini dan seterusnya kita digolongkan oleh Allah dalam golongan hamba-hambanya yang muttaqin. Amin Allahumma amin insyaallah. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah, masih melanjutkan kajian kita matan takrib karya Al-Qadhi Abi Syuja' rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, ini fasal menerangkan tentang wayam likul hurru salasa tatliqatin. Wayam liku, dan memiliki siapa al-hurru, orang yang merdeka, salasa tatliqatin, 3 kali talak. Jadi orang merdeka itu punya jatah talak 3 kali. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala di surah Al-Baqarah ayat 229. At-talaqu marratan, yang namanya talak itu 2 kali. Ini bisa rujuk maksudnya. Setelah itu silakan dipilih fa'imsakun bima'ruf, apakah mau dipertahankan dengan cara yang baik, au tasrihun bi ihsan, atau dilepas juga dengan cara yang baik. Karena kalau sudah talak yang ketiga tidak bisa rujuk lagi sudah. Namanya tolak bain kubro. Kalau tolak 1 masih bisa rujuk selama dalam masa iddah. Tolak 2 masih bisa rujuk selama dalam masa iddah. Tapi kalau udah keluar kata talak yang ketiga, udah nggak bisa lagi rujuk. Itu namanya tolak bain kubro. Kalau mau kembali sebagai suami istri, istri sebegitu habis masa iddahnya harus dinikahi oleh laki-laki lain, dan harus disenggamai oleh laki-laki lain yang kedua itu, terus diceraikan oleh laki-laki yang kedua itu. Habis masa iddahnya baru bisa kembali pada suami yang sebelumnya. Itu kalau sampai talak 3. Makanya seorang suami tidak boleh gampang mengatakan talak, karena tolak itu salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 hal yang benerannya jadi beneran, main-mainnya jadi beneran. Apa itu? Nikah, tolak, dan rujuk. Nah, makanya harus hati-hati seorang suami itu. Dan orang merdeka itu punya jatah tolak itu 3 kali. Kalau sudah 3 kali habis sudah kuotanya, tak bisa rujuk lagi kecuali dengan cara tadi itu. Kalau masih 1, masih 2 selama dalam masa iddah masih bisa rujuk. Kalau habis masa iddahnya harus akad nikah baru dengan tetap punya tabungan 1 talak. Jadi kalau habis masa iddahnya harus akad nikah baru dan masih punya tabungan 1 talak itu. Kalau satu berantem lagi ya 2 kali talaknya berarti. Itu kalau yang bersangkutan sampai habis masa iddahnya. Kalau selama masa iddah
kalau suami ngajak rujuk, secara prinsip istri wajib mau, karena statusnya masih istrinya. Kalau bahasa Al-Qur'annya wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihin, suami mereka itu lebih berhak untuk merujukinya. Nah, maka kalau ada suami ngajak rujuk kepada istri dalam masa iddah, kalau talak 1 dan 2, secara prinsip dulu ya, istri wajib mau karena masih istrinya. Tapi di ayat itu ada kata-kata in aradu islaha, kalau mereka mau melakukan perbaikan. Kalau dirasa suami tidak mau melakukan perbaikan, istri berhak tidak mau diajak rujuk, tapi meningkat statusnya menjadi khulu, nanti cerai gugat. Karena kalau aturan di Al-Baqarah 222 itu, kalau suami ngajak rujuk, kalau dalam masa iddah istri wajib mau. Tapi kalau istri membaca gelagat bahwa suami tidak ada, jadi kalau dilihat dari gelagatnya kok suami tidak ada niat untuk berubah menjadi lebih baik, maka istri boleh tidak mau diajak rujuk, tapi nanti dirubah statusnya, istri merubah statusnya menjadi wanita yang mengajukan khulu atau cerai gugat nantinya. Nah, karena bagaimanapun juga yang namanya tolak raj'i itu suami lebih berhak untuk merujuki istri, karena statusnya masih istrinya sebenarnya selama dalam masa iddah itu sendiri. Tapi intinya kita para suami tidak boleh gampang-gampang ngomong apa tadi? Talak. Tidak boleh gampang ngomong tolak, itu tidak boleh. Wa qawlihi, dan firman Allah Ta'ala ba'da dzalika, setelah itu, di surah Al-Baqarah ayat 230, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairu. Maka apabila suami mentalak sekali lagi, berarti talak ketiga, kan tadi tolak 2 kali. Kok setelah 2 kali masih mentalak sekali lagi, berarti 3 ya. Maka fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairu. Jadi enggak halal bagi suami tadi itu untuk menikahi wanita tadi atau kembali pada wanita tadi itu, kecuali wanita itu menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain. Dengan catatan tadi harus disenggamai dan diceraikan oleh suami yang kedua, habis masa iddahnya baru kembali kepada suami yang sebelumnya. Itu rumusnya, itu begitu rumusnya itu. Nah, makanya tidak boleh sembarangan mengatakan apa tadi? Talak. Dulu di masa Nabi pernah terjadi bahwa ada seorang wanita yang ditalak 3. Kemudian dia supaya bisa kembali ke suami pertama, dia nikah dengan laki-laki lain, terus diceraikan laki-laki lain sebelum disenggamai. Oleh Nabi tidak boleh. Tidak boleh, harus disengat terlebih dahulu. Jadi kalau belum disengat tidak boleh, harus diintop. Diintop itu disengat itu. Napa bahasa? Ya harus disenggamai terlebih dahulu oleh suami yang kedua. Makanya tidak boleh sembarangan gitu. Mengatakan apa? Tolak itu. Rawa Abu Dawud, telah meriwayatkan hadis siapa Imam Abi Dawud dalam hadis nomor 2195, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, beliau berkata, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dan para wanita yang telah diceraikan, mereka yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Mereka punya masa tenggang atau masa iddah itu terhadap diri mereka selama 3 kali masa quru, 3 kali quru, 3 kali masa suci. Antara 2 haid itu quru dalam madhab Syafi'i. Soalnya nanti ada ulama lain yang berpendapat quru itu adalah haid. Kalau dalam madhab Syafi'i, quru itu di antara 2 haid, itu namanya quru. Wanita yang sedang diceraikan oleh suaminya, dia harus menjalani masa iddah, masa menunggu itu selama 3 kali quru. Berarti 3 kali masa antara 2 haid. Jadi kalau misalnya diceraikan saat suci, maka masa 1 suci pertama itu 1 quru nanti. Begitu haid, suci, haid, berarti suci yang kedua tadi itu quru yang kedua. Terus haid lagi kan, suci,
Begitu haid dia sudah habis masa iddahnya. Kalau habis masa iddahnya, maka dia sudah berhak menikah dengan laki-laki lain sudah. Nah, kalau si laki-laki mau kembali sebagai suaminya, bukan rujuk namanya, akad nikah baru. Karena dia sudah habis masa iddahnya. Nah, biasanya masa iddah itu kalau untuk yang menopause itu 3 bulan biasanya. 3 bulan itu yang ada di surah At-Tolak itu. 3 bulan masa iddahnya untuk wanita menopause. Kalau yang masih aktif haidnya 3 kali masa suci. Quru itu masa di antara 2 haid, yaitu masa suci itu. Makanya kalau ada seorang wanita ditalak saat dia suci, masa iddahnya dihitung dari suci pertama saat jatuh talak itu, nanti suci yang kedua, suci yang ketiga, itu setelah mengalami haid suci ya. Nah baru kemudian begitu masa haid dia sudah dalam keadaan habis masa quruknya, masa iddahnya. Saat itu dia sudah bisa bebas menikah dengan laki-laki lain yang dia mau. Itu seperti itu. Kalau suami sebelumnya mau kembali, bukan rujuk namanya, akad nikah baru. Harus akad nikah baru. Terus kemudian wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Dan tidak halal bagi kaum wanita itu menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya kalau hamil tidak boleh diem, harus ngomong kalau dia hamil. Sehingga masa iddah wanita hamil dengan masa iddah wanita yang tidak hamil itu berbeda. Kalau wanita hamil masa iddahnya sampai dia melahirkan. Begitu melahirkan langsung habis masa iddahnya, dia bisa menikah dengan laki-laki lain sudah. Maaf ya, misalnya ada seorang suami menceraikan istrinya sedang hamil. Boleh Ustaz, boleh. Cuman kurang ajar aja itu. Mau bojone meteng diceraikan. Begitu istrinya hamil diceraikan, besok dia melahirkan. Besok di mana dia melahirkan itu, dia sudah habis masa iddahnya. Dia sudah bisa menikah dengan laki-laki lain. Dalam hadis Sahih Bukhari diceritakan ada seorang wanita yang hamil, suaminya meninggal dunia. Baru berapa hari suaminya meninggal dunia, dia melahirkan. Selang berapa waktu langsung dia berdandan yang cantik. Kata kakaknya yang notabene sahabat Nabi radhiyallahu an mengatakan, "Loh Dek, kamu dalam masa iddah loh Mas ya. Kamu baru tinggal mati suami. Ditinggal mati suami itu masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Kamu kok udah dandan?" Kata istrinya, kata adiknya itu, "Loh, aku kan sudah melahirkan Mas. Kalau aku sudah melahirkan berarti aku sudah habis masa iddahku. Ora iso ngono." Ya wes, kita menghadap ke Rasulullah Muhammad SAW. Nabi begitu dihadapkan kepada Nabi, Nabi menyatakan, "Benar kata adikmu itu." Jadi yang betul kata sahabiah tadi, bahwa masa iddah wanita yang hamil itu sampai dengan apa? Melahirkan. Makanya hati-hati. Hamil 7 bulan istrinya, suaminya ngomong, "Kamu saya ceraikan Dek." Kaget, kontraksi. Langsung melahirkan, habis masa iddahnya sudah. Itu sudah boleh nikah sama laki-laki lain. Kalau dia mau rujuk sebagai suami istri, wajib akad nikah baru. Itu makanya wanita hamil tidak boleh menyembunyikan apa yang ada dalam rahimnya. Maksudnya tidak boleh, bila nggak boleh diam aja kalau ternyata dia hamil, karena masa iddahnya wanita hamil itu berbeda dengan yang tidak hamil. Itu seperti itu. Wa bu'ulatuhunna haqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan para suami wanita tersebut lebih berhak untuk merujui atau kembali kepada istrinya di dalam hal tersebut jika mereka menghendaki islah. Kalau suami tersebut menghendaki islah, islah itu perbaikan ya. Jadi kalau dalam masa iddah tolak raj'i, talak 1, tolak 2, kalau suami minta rujuk, prinsip dulu ya, istri wajib mau. Jadi kalau masih tolak raj'i, tolak 1, tolak 2, dalam masa iddah tapi ya, suami minta rujuk, istri wajib mau.
Tapi di sini memang ada ayat, ada ujungnya ayat itu, in aradu islaha. Kalau suaminya itu mau melakukan perbaikan. Kalau tidak ada gejala suaminya berubah, mau mas, sampean medit, pelit sampean itu misalnya. Enggak, saya enggak mau mas, kamu enggak berubah dari sifat kasarmu misalnya. Boleh enggak istri menolak rujuk? Boleh. Tapi harus ditingkatkan menjadi khulu, nanti cerai gugat. Enggak boleh didiemin baik, karena nanti ujungnya nabung dosa terus itu kalau enggak diperjelas status pernikahan. Jadi harus ditingkatkan menjadi nopo khulu supaya segera putus. Apakah mau dipertahankan pernikahan itu dengan cara yang baik atau dilepas dengan cara yang baik. Kadang ada sebagian orang itu menggantung pernikahan tersebut dengan status yang enggak jelas, tanpa ada pelaksanaan kewajiban dengan baik dan benar. Sehingga bisa jadi di antara keduanya atau dua-duanya itu menumpuk dosa terus-menerus tanpa disadari. Makanya Al-Quran mengajarkan kalau sudah talak dua, itu silakan dipilih mau lanjut atau selesai. Mau lanjut dengan cara yang baik atau diputus dengan cara yang baik. Itu rumusnya itu begitu. Nah, supaya tidak menambah dosa terus-menerus, itu seperti itu. Apa ada ustadz yang begitu? Ada. Jadi nggak mau ngambil keputusan, didiaman begitu aja, masih dalam status hubungan sebagai suami istri, tapi tidak ada hak dan kewajiban yang berjalan sama sekali. Ya tentu yang zalim yang terus menabung dosa, yang dizalimi tidak. Cuman kan sebaiknya segera diperjelas statusnya daripada menumpuk dosa. Itu seperti itu. Oh, lanjut. Qala bersabda siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat tadi itu, apa kata beliau? Wa dzalika anna ar-rajula kana idza talaqa imra'atahu fa huwa ahaqqu bi raj'atiha. Dan ayat tadi itu kata Ibnu Abbas menjelaskan tentang bahwa sungguhnya seorang lelaki apabila ada dia suami tadi itu mentalak istrinya, maka dia orang yang paling berhak untuk merujukinya. Sehingga kalau itu hak suami untuk merujuki, berarti kewajiban istri untuk mentaati. Tapi saya ulang ya, di ayat itu ada kata-kata in aradu islaha. Tapi wa in talaqaha salasan. Tapi kalau si suami tadi telah mentalak istri tersebut 3 kali, fanasakha dalika, maka Allah telah menghapus ayat tersebut. Wa qala, dan Allah berfirman at-talaqu marratan. Jadi ayat at-talaqu marratan itu menghapus ayat tentang wa bu'ulatuhun ahaqqu biraddihin tadi itu yang di 228. Jadi ayat 228 itu sudah dihapus dengan ayat 229 tadi itu yang membatasi tadi itu. Jadi kalau saya pernah baca sababun nuzulnya ya, sababun nuzulnya itu ceritanya gini. Dulu itu ada seorang suami yang mempermainkan istrinya. Jadi istrinya itu dicerai, ditalak. Nanti begitu hampir masa iddahnya habis dirujui. Sementara aturannya wajib taat. Al-Baqarah 228 tadi. Terus dicerai lagi istrinya itu. Mau habis masa iddahnya dirujui lagi. Wah, gua apalagi tenan sing lanang iki. Itu sampai berkali-kali. Dipermainkan istri itu. Langsung selang berapa waktu diadukan kepada Nabi kita Muhammad SAW, terus turun ayat tadi itu. Untuk nyetop kebiasaan laki-laki yang gua play tadi itu. Gua play itu apa? Enggak play itu. Ya wis resek. Suka mempermainkan wanita. Napa suka mempermainkan apa? Wanita. Wis dibatasi oleh Al-Qur'an hanya 3 kali. Wis jangan main-main dengan talak. Nah, makanya kalau sudah 3 kali talak bain kubro namanya, itu tidak bisa rujuk lagi sudah itu. Itu seperti itu. Nah, namun saya ulang tadi, kalaupun talak 1, talak 2, suami minta rujuk, istri tidak mau, tidak apa-apa kalau memang tidak ada indikasi suami mau memperbaiki diri,
tapi mesti ditingkatkan menjadi khulu, cerai gugat. Karena kalau tidak begitu nanti khawatirnya tidak berlangsung hak dan kewajiban, dan ngerinya nanti hanya nambah dosa gitu. Walaupun dalam hal ini yang numpuk dosa itu ya yang zalim sebenarnya. Ngoten nggih? Nah, itu rumusnya itu gitu. Allahu Akbar. Wal abdu, dan seorang budak, tatliqataini, dia punya 2 kali kesempatan untuk talak. Kalau orang merdeka 3 kali talak, kalau budak itu hanya 2 kali talak. Begitu talak kedua sudah tolak bain kubro kalau untuk budak itu. Karena budak itu memang punya hak separuh daripada orang merdeka. Rawa ad-Daruqutni, telah meriwayatkan hadis yang memang ad-Daruqutni, annahu, sungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, talaqul abdi tatliqatani. Talaknya seorang budak adalah 2 kali talak. Wa yasihu, dan sah apa al-istisna'u, pengecualian fit talaqi, dalam talak. Idza wasalahu bihi, apabila dia menyambungkan apabila menyambungkan siapa zauj dengan kalimat yang dikecualikan tersebut. Jadi kalau talak 2 kali atau 3 talak dengan pengecualian, nanti saya contohkan nggih, itu sah asalkan disambung, tidak diputus. Contoh gini, kamu saya talak 3 kecuali 2, berarti 1 jatuhnya. Kamu saya talak 3 kecuali 1, berarti talak 2 berarti. Asal disambung tadi. Nah, ini contoh dalam fikih itu gitu. Kalau gini bagaimana Ustaz? Dek, kamu saya cerai. Saya cerai. 3 kali berarti kan? Pertanyaannya itu jatuh talak 3 atau jatuh talak 1 sebenarnya? Nah, bisa talak 1 kalau kalimat berikutnya itu dianggap taukid, kata para ulama. Kamu saya cerai. Saya cerai kamu. Saya cerai. 3 itu. Itu enggak jatuh 3 itu kalau kata para ulama. Itu jatuh 1 karena 2 dan 3 itu dianggap taukid. Kalau talak 3 itu tolak tuki salasan. Kamu saya talak 3. Udah. Jadi talak 3 itu. Tapi kalau dikecualikan, kamu saya talak 3, nyesel, kecuali 2. jadinya jatuhnya 1. Allah, misalnya ini misalnya. Allahu Akbar. Ka'ayyaqula zawjuhu ka'ayyaqula li zawjatihi anti taliqun salasan illasnatain. Jadi seperti seorang suami yang berkata kepada istrinya, kamu tertalak 3 kecuali 2. Ngomong 3 terus misal kecuali 2, langsung asal nyambung ya. Kalau besoknya sudah gak masuk itu. Atau ngobrol yang lain terus kecuali 2 gak bisa, tetap 3 deh. Soha makasah wa waqa'at tolqatun wahidatun, yang jatuh tetap 1 talak, bukan 3. Qala alaihi salatu wasallam, bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man a'taqa aw talaqa wastasna falahu sunyahu. Barang siapa yang memerdekakan budak atau mencerai atau dan kemudian dia mengecualikan, maka baginya pengecualian tersebut, ai istisna'u, pengecualiannya. Dzakarahu Ibnul Atsir, telah menyebutkan hadis itu sampai Ibnul Atsir fi nihaya, dalam kitab An-Nihayah. Wa yasihu, dan sah apa ta'liquhu, takliknya tolak, disifati dengan sifat, wa syarti, dan syarat. Ini namanya taklik talak. Misalu ta'liqatin bisifat, misal atau contoh taklik mengkaitkan dengan sifat. Ayyaqula laha, seorang suami berkata kepada istrinya, anti talikun fi syahrin kada, kamu tertalak di bulan ini. Au idza nazalat al-amtar, atau kamu tertalak kalau turun hujan. Maka fatu telako, tertalak siapa wanita tadi inda tahaqquqi sifati, ketika yang dimaksud tadi itu terjadi. Pokoknya nanti April kamu tertalak oleh saya.
Begitu masuk bulan April istrinya tertalak 1 sudah. Atau suami mengatakan nanti kalau turun hujan kamu tertalak. Ternyata nggak hujan-hujan, ya nggak tertalak. Tapi begitu turun hujan tertalak sudah. Itu namanya dikaitkan dengan sifat. Wa misalu ta'liqatin bisyart. Adapun contoh taklik talak dengan syarat. Ayyaqula laha, seorang suami berkata kepada istrinya, in dakhaltid dara fa anti taliqun. Kalau kamu masuk rumah si fulan itu, kamu akan saya ceraikan. Misal seorang suami melarang istrinya main ke rumah iparnya. Terus kemudian dibilang, kalau sampai kamu masuk ke rumah iparmu itu, jatuh talak 1 kepadamu. Wah, begitu masuk ke rumah iparnya langsung jatuh talak 1. Ini pernah terjadi pada Harun ar-Rasyid rahimahullah. Kata Harun ar-Rasyid kepada istrinya saking marahnya saat itu, beliau mengatakan, kalau kamu malam ini tidak keluar dari istanaku, jatuh talakku 1 kepadamu. Begitu mengucap itu, rupanya Harun ar-Rasyid menyesal. Karena taklik talaknya itu sudah terlanjur terucap. Sementara untuk keluar istana Harun ar-Rasyid itu butuh waktu 3 hari dengan kendaraan kuda itu. Saking luasnya istananya Harun ar-Rasyid. Nah, sementara istrinya malam itu masih di istana. Kata suaminya, kalau kamu malam ini tidak keluar dari istanaku, kamu jatuh talak 1 kepadamu. Harun ar-Rasyid ngomong gitu, menyesal. Tapi mau mencabut, tidak bisa kan, sudah terlanjur keluar kata talaknya itu. Nah, sementara istrinya itu, kalau kemudian dia nggak keluar dari istananya, jatuh talak 1. Nah, istana Harun ar-Rasyid itu, untuk keluar istana beliau itu butuh waktu 3 hari dengan kendaraan kuda. Bingung, akhirnya ngubungi Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kata beliau, si istri tolong masuk ke masjid saja. Karena masjid bukan milik raja, masjid itu milik Allah. Berarti dengan istri masuk ke masjid, berarti istri sudah keluar dari istana raja, masuk ke rumah Allah. Itu fatwanya Imam Syafi'i. Akhirnya Harun ar-Rasyid nyuruh istrinya masuk ke dalam masjid. Dengan masuk ke dalam masjid berarti sudah keluar istana Harun ar-Rasyid, sudah masuk ke rumah Allah. Itu ceritanya gitu. Nah, itu taklik itu. Namanya taklik talak namanya. Allahu Akbar. Fatutlaqa bidukhuliha, maka fatutallaqu, maka menjadi tertalak si istri tadi bidukhuliha dengan sebab masuk ke rumah tadi itu. Wasta'nasa li hadza biqaulihi ta'ala, dan para ulama membuat dalil dengan masalah ini dengan firman, dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW, al muslimuna 'inda syurutihim, kaum muslim itu menurut syarat yang ada di antara mereka. Hadis Imam Al-Hakim. Rawa Abu Dawud, terdapat hadis dari Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi wa qala berkata hadisun hasanun, hadis hasan, sahihun sahih, hasan sahih hadisnya. An Amr bin Syu'aib, dari Amr bin Syu'aib, an Abi dari bapaknya, an Jadi dari kakeknya radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nadra li ibni adam fi ma la yamliku wala itqala. Oh maaf, nanti kata kakeknya berikutnya. Maaf. Terus gini, kalau muncul pertanyaan gini, itu Ustadz yang di buku nikah itu, kalau habis akad kan di bagian belakang itu ada taklik talak gitu ya. Pertama saya mau bilang dulu ya tentang panjenengan. Secara fikih itu tidak diharuskan lah kalau bahasa kita. Satu ya. Yang kedua, secara undang-undang negara kita PP nomor 1 tahun 74 itu tidak wajib juga dibaca. Jadi pengantin berhak tidak membaca catatan yang ada di belakang buku nikah itu, yang namanya taklik talak itu. Terus kalau kita baca, itu bukan taklik talak itu. Taklik talak itu enggak gitu. Kan ada kata-kata, dan jika istri saya tidak terima terus mengajukan ke pengadilan, itu bukan taklik talak itu. Itu izin pada istri untuk menggugat cerai dirinya kalau dia tidak menafkahi selama 6 bulan misalnya, atau melakukan kekerasan fisik misalnya. Itu semacam izin dari suami kepada istri untuk melakukan khulu, cerai gugat itu. Dan iwatnya, uang penggantinya yang 10.000 itu untuk
sosial lah itu yang ada di buku catatan nikah itu. Jadi itu bukan taklik talak, itu bukan. Itu izin untuk istri melakukan khulu kalau terjadi kekerasan atau ketiadaan nafkah itu. Jadi itu bukan taklik talak, dan itu tidak wajib dibaca. Ya, kalau jenengan tidak baca nggak apa-apa. Nah, saya dulu karena tahu undang-undangnya saya nggak baca dulu. Nggak usah moco, Pak. Karena sama-sama tahu SHI-nya, ya KUA-nya ngerti lah. Itu seperti itu. Jadi nggak harus dibaca. Ya. Wala yaqau talaqu qabla nikah. Dan tidaklah sah atau tidak terjadi talak itu sebelum terjadi pernikahan. Kalau belum nikah belum terjadi talak berarti. Walaupun calon suami ngomong talak berkali-kali nggak jatuh hukum talaknya. Warba'un la yaqau talaquhum, dan ada 4 model orang atau ada 4 keadaan yang tolak itu tidak terjadi. Yang pertama as-sobi, tolaknya anak kecil. Jadi anak yang masih kecil mentalak istrinya misalnya gitu ya, maka dia tidak sah talaknya. Apa ada Ustadz? Dulu ada, masih kecil dinikahkan tuh ada. Belum baligh, bahkan belum mumayyiz misalnya. Itu untuk menjaga kekayaan dan terah keturunan biasanya. Itu andaikan si suami ngomong talak kepada istrinya enggak jatuh hukum talak karena dia masih kecil. Wal majnun, dan orang yang gila. Wan naim, dan orang yang tidur. Wal mukroh, dan orang yang dipaksa. Orang yang dipaksa termasuk yang tolaknya tidak jatuh. Saya pernah ada kawan saya itu dipaksa untuk menceraikan istrinya yang kedua oleh pihak istri pertama. Ditekan oleh tantenya juga, dipaksa untuk menceraikan, dan beliau tanda tangan karena dipaksa. Terus nanya saya, gimana Ustadz, sah nggak talak saya itu? Jangan dipaksa no mboten. Dipaksa Ustadz. Ya saya bilang kalau dipaksa ya enggak sah. Kecuali jangan dipaksa mau. Dipaksa dan mau gitu. Nah, kalau mau dengan senang hati gitu, itu jatuh talaknya. Kalau dia enggak mau terus dipaksa, tertekanlah mentalnya gitu. Ya namanya terpaksa, berarti enggak jatuh hukum talaknya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Oke, monggo Pak Haji. Oke Pak Haji. Jadi dari pihak orang tua perempuan memaksa untuk menceraikan suaminya. Terus si orang tua perempuan ini berangkat ke pengadilan bersama istrinya. Itu ditanggapilah, direspon oleh pihak pengadilan, dan pengadilan mengeluarkan SKP-nya, surat keputusan penetapannya itu. Apakah sah perceraiannya itu dengan paksaan itu, jadi yang melakukan pemaksaan itu ya dari pihak perempuan wanita itu. Baik. Kalau itu berarti namanya khulu nggih Pak Haji nggih. Cerai gugat namanya Pak Haji. Jadi dari pihak keluarga wanita tidak menginginkan pernikahan putrinya lanjut dengan suaminya. Terus kemudian dari pihak keluarga mengajukan pembatalan pernikahan suami istri tersebut. Itu kalau di fikih namanya, kalau atas maunya keluarga perempuan Pak Haji, itu namanya fasah, namanya pengajuan fasah. Jadi gini ya, dalam Islam itu, tapi ini berlaku untuk gadis ya. Kalau janda nggak berlaku ini sebenarnya. Tapi dalam fikih itu begini, kalau ada seorang wali, ayah atau keluarga dari pihak wanita melihat pernikahan putrinya ini nggak sehat ini. Ada gelagat putrinya nggak berani macam-macam sama suaminya, akhirnya keluarga yang ngambil tindakan. Karena dipaksa-paksa putrinya nggak mau ngambil tindakan juga, akhirnya keluarga ngambil tindakan. Datanglah ke pengadilan, mengajukan apa? Mengajukan pembatalan pernikahan putrinya. Ini kalau sampai hakim mengabulkan bisa Pak Haji. Bisa, tapi harusnya dipanggil dulu pihak-pihak yang terkait, suaminya termasuk istrinya. Ini pihak keluarga kamu mengajukan pembatalan pernikahan kamu. Nanti hakim yang akan memutuskan Pak Haji. Bisa itu Pak Haji. Jadi dalam fikih Islam itu pihak keluarga wanita itu bisa mengajukan fasah.
Tapi sependek yang saya ketahui itu berlaku kalau untuk anak gadis ya, untuk awalnya gitu. Tapi kalau janda itu yang saya tahu nggak bisa, karena wanita janda itu lebih berhak atas dirinya sendiri. Kecuali mungkin ada kasus-kasus tertentu di mana dirasa ini perlu difasah ini. Kemarin sudah kita sebutkan ya, sebab putusnya pernikahan itu adalah karena suami atau karena selain suami. Kalau karena suami talak itu. Kalau karena selain suami adalah karena atas tuntutan istri ke pengadilan namanya khulu, atau atas keputusan pengadilan namanya fasah, atau karena pembatal seperti murtad misalnya. Nonton Pak Haji. Jadi bisa itu Pak Haji, bisa diajukan bisa. Ya, wallahu a'lam bishawab. Namanya pengajuan fasah namanya. Wallahu a'lam bishawab. Pengajuan pembatalan pernikahan oleh pihak keluarga istri ke pengadilan biasanya. Kalau pihak keluarga melihat ada gelagat yang tidak baik. Biasanya kasus begitu itu kalau yang objektif ya, dari pihak keluarga istri melihat ini rumah tangga putrinya udah nggak sehat ini. Dilihat putrinya terdolimi, tapi dia tidak punya daya untuk mengambil tindakan. Sementara pihak keluarga mau menyelamatkan, tidak punya daya secara hukum karena pihak suami punya kekuatan hukum untuk mengambil istrinya. Daripada terus pihak keluarga pihak keluarga istri mengajukan mengajukan fasah ke pengadilan. Itu bisa. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih Pak Haji nggih. Cukup dulu nggih. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.